damai sejahtera besertamu. Kalau damai sejahtera, senyumnya mana? Shalom. Itu bukan muka shalom. Shalom. Senyum dulu. Shalom. Nah, itu loh spiritnya asik. Saudara-saudara, kalau lagu ini dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil
jawab ya. Tuhan, ini aku Yeni. Ganti dengan nama kalian masing-masing. Tuhan, ini aku. Sebut namamu. Tuhan, ini aku Yeni. 1, 2, 3. Tuhan, ini aku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih setiamu. Aku mau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu padaku. Ajari aku Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, kuasai pikiranku, kuasai hatiku, kuasai seluruh sel tubuhku. Hanya yang dari Tuhan yang berkuasa atasku. Aku telah semua kuasa kegelapan tidak berkuasa atasku lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata, darah Yesus menyucikan aku, menguduskan aku, mendamaikan aku dengan Bapa di surga. Aku suci, kudus, tahir karena darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipakai sambil bilang, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ini aku Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Hari ini semuanya memakai kaos apa? Kuasa imajinasi dan perkataan. Yang bukan firman dilarang masuk. Jadi hari ini waktu kita mau dengan firman kita memuji memuliakan Tuhan, taruh pikiran-pikiranmu yang bukan firman. Ngerti ya? Kita praktekkan ya. Oke? Nggak ada jawaban? Pikiranmu hanya untuk Tuhan. Maka engkau akan membuka pintu gerbang supranatural. Amin. Surga memperhatikan engkau. Ketika engkau merespon dengan baik, terjadi sesuatu atasmu. Amin. Kami siap untuk diberkati. Kami siap terhubung dengan engkau. Kami siap mengalami lawatan pada pagi hari ini. Mari Tuhan ambil alih dari awal sampai akhir. Yang percaya katakan amin. Damai yang diberikan amat besar. Damai yang jadikan hati tenang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku.
merasa diberkati Tuhan? Siapa yang merasa dianugerahi Tuhan? Ada kesaksian dari Bapak Agnes. Silakan Bapak Agnes. Silakan duduk, boleh duduk. Juga perkataan firman dalam ujian saya pernah itu terjadi di dalam hidup saya. Yang bisa nyanyi ujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan lagi. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Kau sangat baik atas kehidupan kami Tuhan. Kami memilih mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Bahwa kami ada hari ini Tuhan karena kasih-Mu, karena cinta-Mu atas kehidupan kami. Engkau begitu mencintai kami, Engkau begitu menginginkan kami terus berada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami, supaya kami melihat betapa berharganya hidup kami di mata-Mu, meskipun kami terasing di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, Matius 16 ayat 18 berkata begini. Di dalam sebuah jemaat, Tuhan berkata, kalau ada jemaat, kalau ada gereja, ini gereja kan ya. Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus kumpul jadi satu, disebut jemaat, disebut gereja. Ketika saya memasuki sebuah gereja, itu ada sebuah yang namanya gelora di dalam hati saya. Kenapa? Karena di situ di Matius 16 Tuhan berkata apa? Hei dengar, di gereja ini alam maut tidak akan bisa menguasai. Jadi kalau kalian masuk di gereja, kalian harus punya paradigma, kalian harus punya cara berpikir bahwa di gereja ini maut tidak bisa menyentuh saya. Apa itu alam maut? Semua kesusahanmu, semua kehancuranmu, semua sakit penyakitmu, semua kelemahanmu tidak bisa menghancurkan hidupmu. Sebab Yesus sudah bilang sama Petrus, dan itu mewakili semuanya. Asal ada gereja, asal ada jemaat berkumpul, di situ alam maut gemetar. Amin. Jadi kalian masih punya pengharapan bahwa maut tidak bisa menyentuhku. Itu Tuhan yang ngomong. Matius 16 ayat 18, 19, sekitar situ alam maut tidak akan bisa menyentuhmu. Amin. Tetapi itu kau harus imajinasikan. Itu harus ada di pikiranmu. Kalau itu tidak ada di pikiranmu, itu firman cuman berlalu begitu saja. Ngerti ya? Engkau yang kena hukuman mati ya kamu tetap gemetar. Engkau yang punya hukuman seumur hidup, kamu gemetar. Karena kamu tidak tahu ayat itu, bahwa di gereja alam maut tidak bisa menyentuh. Kamu masih punya pengharapan. Amin. Kalian bersuka cita di sini? Harusnya ketika engkau dengar firman ini, mulai hari ini ketika kamu masuk di gereja, tidak hanya engkau nanti KKS datang dibagi kaos, enggak. Ya? Nanti KKS datang dibagi makan, enggak. Enggak begitu. Tapi engkau berkata, hei di sini Tuhan ngomong alam maut tidak bisa menyentuh. Itu pengharapan. Amin. Masih punya pengharapan setiap perkataan Tuhan. Amin. Kita perhatikan pikiranmu, imajinasimu merupakan pintu gerbang untuk engkau mengerjakan hal-hal yang supranatural. Ya. Pikiranmu, imajinasimu merupakan pintu gerbang untuk engkau mengerjakan hal-hal
yang supranatural. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Bisa nangkap? Pikiranmu, imajinasimu bisa merupakan pintu gerbang untuk aku bisa melakukan hal supranatural. Makanya Paulus berkata, janganlah kamu punya pikiran yang sia-sia. Hari ini terus disiplinkan pikiranmu yang aneh-aneh itu loh, ya loh, yang aneh-aneh. Mendingan ini loh, ini kaosnya dibaca, apa? Yang bukan firman dilarang. Dapat enggak? Waktu engkau hanya mengimajinasikan firman, engkau mengucapkan firman, engkau sedang membuka gerbang supranatural. Tapi kalau pikiranmu memikirkan hal yang negatif, kesedihan, kegagalan, kelemahan, aku masih cenderung marah. Kamu memikirkan marahmu terus, kamu tetap marah. Kamu memikirkan kamu masih jatuh bangun terus di dalam dosa bohong, kamu tetap bohong. Tetapi ketika kamu mengimajinasikan pikiranmu itu kamu isi dengan kebenaran firman Tuhan, engkau buka gerbang supranatural. Waktu kamu memikirkan sesuatu, kamu sedang menggerakkan para malaikat Tuhan. Apalagi kalau kamu mengucapkannya sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, berbondong-bondong malaikat Tuhan mengerjakan. Sebab di dalam dirimu ada 2/3 bagian dari Roh Allah, yaitu Roh Kudus dan Roh Kristus. Amin. Yang percaya Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kristus. Roma 8 ayat 9. Apakah kamu tidak tahu bahwa di dalam dirimu ada Roh Kristus? Kalau kamu tidak punya Roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Betul nggak? Kalau di dalam dirimu ada Roh Kudus, ada Roh Kristus, kamu punya 2/3 bagian dari Rohnya Allah. Maka engkau adalah supranatural. Amin. Jadi stop untuk mengucapkan kata-kata negatif. Waktu kamu mengucapkan kata-kata negatif, maka kamu sedang membuka gerbang maut yang sudah ditutup Yesus. Berhenti berkata-kata yang buruk, berhenti berpikir-pikir yang buruk. Waktu kamu segala sesuatunya negatif, kamu buka gerbang maut yang sudah ditutup sama Yesus. Bertobat. Sebab pada dasarnya engkau adalah anak Allah. Ngerti ya? Ngerti ya? Kenapa banyak orang sudah mengalami seperti ini, diasingkan, keluar tetap melakukan hal yang buruk, mindsetnya tidak berubah, cara berpikirnya tidak berubah. Benar? Badannya ada di sini, pikirannya tetap manusia lama, akal budinya tetap manusia lama. Nah, sekarang yang lebih heboh lagi, di sini menyampaikan firman Tuhan, tetapi dipakai untuk memanipulasi teman. Gak boleh, tidak boleh. Maksudnya bagaimana memanipulasi temannya? Kamu menyampaikan firman Tuhan, kamu mendeklarasikan firman Tuhan, tetapi karena pikiranmu berkata bahwa kalau nggak bohongin orang tuh aku nggak dapat duit. Pikiranmu tuh masih seperti itu. Jadi kamu pakai firman untuk bohongi orang, itu namanya manipulasi. Kamu tetap jahat. Kamu belum ketemu firman. Kamu belum ketemu Tuhan. Ngerti ya? Yang hari ini dengar firman, kalau ada bagian dari sisimu yang masih jahat, ada bagian dari sisimu yang masih gelap, teruslah deklarasikan firman, pikirkan firman, ucapkan firman, maka sisi gelap itu akan hilang. Abraham punya anak di usia 100 tahun. Sarai sudah menopause, tapi dia bisa hamil. Ngerti ya? Iska bisa menjadi sangat kaya raya di tengah-tengah krisis
kelaparan karena dia mau menabur. Yakub bisa bergumul dengan malaikat Tuhan dan menang dan membuat namanya dari seorang penipu jadi namanya Israel. Siapapun kamu, Tuhan akan mengubah namamu. Tapi pastikan kamu ketemu Tuhan. Pastikan kamu mau diubah cara berpikirmu. Musa membelah laut, Yosua membuat matahari dan bulan tidak bergerak supaya dia bisa menyelesaikan peperangan. Dari mana kekuatan itu? Dari mana kekuatan itu? Elia berkata, "Tidak akan ya turun hujan kalau aku tidak mengatakannya." Elia nggak berkata kalau Tuhan tidak mengatakannya. Dia berkata kalau aku nggak ngomong nanti hujan nggak akan hujan. Elia manusia biasa tuh, sama seperti kita. Pak Abner manusia biasa. Tadi malam kemarin waktu kita mau menjelang melayani kalian, kita worship dulu. Wah, itu kayak awal itu sudah kayak mau mendatangkan badai. Ya, saya bilang, tidak hujan, tidak hujan. Besok kita nyebrang tidak hujan ya, terang benderang. Kasih tolong. Mau imajinasimu, supranatural. Bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air? Bagaimana bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit? Mengapa? Hanya dengan berdoa dan menyanyi, Paulus bisa membuat alam gempa bumi. Hai, lihat tak? Petrus berjalan di atas air, alam. Paulus dan Silas menyanyi dan terjadi alam bergetar. Kamu bisa menggerakkan alam. Kamu bisa berkata, stop, no banjir, no banjir, no banjir. Kamu bisa berkata, no, lempengnya tidak boleh bergerak tanpa izin. Gak boleh merusak bumi ya. Sebab sebelum Yesus datang segala sesuatu akan dipulihkan. Untuk itulah kamu ada di sini. Untuk engkau ngerti siapa dirimu, bahwa engkau anak Allah yang bisa menggerakkan alam. Untuk itulah kamu di sini. Dulu sebelum kamu di sini, kamu tidak tahu. Kamu hidup dengan nyatu dengan dunia. Kamu dirusak dunia. Kamu jadi musuhnya Allah. Tapi hari ini, makanya nyanyinya, aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mereka semuanya adalah manusia biasa, sama seperti kita, yang punya banyak kelemahan. Musa punya kelemahan, dia gagal. Abraham punya kelemahan, dia suka nipu. Istrinya dibilang adiknya, saudaranya, betul? Yakub itu penipu. Semua orang punya kelemahan. Yosua itu sebetulnya punya ketertolakan loh. Ketika Musa datang menghadap Tuhan, itu si Yosua itu selalu ada di sampingnya. Tapi dia dicueki Tuhan. Yang ngomong dengan Musa, dengan Tuhan dengan Musa, Tuhan dengan Musa saja. Yosua dicuekin. Tapi dia tidak sakit hati. Dia tetap perhatikan apa yang dikerjakan Tuhan atas Musa. Dia perhatikan terus. Dia perhatikan mentornya. Dia perhatikan mentornya. Dia terus ngikutin. Tongkat estafet diberikan kepada siapa? Yosua. Walaupun hari ini kamu sepertinya dicuekin saudaramu, dicuekin keluargamu, dicuekin oleh Tuhan, sepertinya kamu tidak didengar, tapi mata Tuhan tertuju kepada. Amin. Ada sebuah rancangan yang Tuhan sedang jalin atas hidup. Percaya saja, dan teruslah matamu tertuju kepada firman. Sekali lagi, tongkat estafet diberikan
Tuhan kepada Yosua, walaupun dia dicueki Tuhan. Sepertinya dicueki. Kok hari ini kamu merasa diasingkan, dicuekin sama keluarga, tidak dianggap? Nah, masalah kamu pegang seperti Yosua, walaupun tidak diperhatikan. Suatu saat aku akan terima tongkat estafet ini. Aku akan bisa menahan matahari dan bulan tidak bergerak. Aku akan bisa berkata alam, hei dengar, kamu harus taat kepadaku. Waktu kamu melihat angin badai, kamu bisa berkata diam. Tidak boleh merusak kampungmu. Amin. Untuk itulah kamu ada di sini. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15. 1 Timotius 4 12 sampai 15. 12 Ya. Sudah ketemu semua? 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Stop dulu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, engkau tidak berguna, meskipun engkau ex-narkoba, meskipun engkau ex-narapidana. Jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kamu harus jadi teladan. Yang mengatakan kamu rendah, itu biarin aja, nggak usah didengerin. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan ngomong, nggak boleh ada yang mengatakan kamu tuh rendah. No, kamu anak Allah. Jadilah teladan untuk orang-orang yang percaya. Lihat, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, terus artinya kamu harus mempengaruhi. Di dalam jemaat seperti ini tidak boleh ada yang nganggur, tidak boleh ada yang pasif. Kamu harus aktif. Kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus menjadi teladan. Nggak boleh pasif ya. Dan berkata aku nggak bisa, aku nggak layak, aku bukan siapa-siapa. Kamu keliru. Waktu saya tadi di awal ngomong tuh, di sini Allah mau tidak bisa menyatu. Itu keren. Lah kamu jangan ngomong aku nggak bisa apa-apa. Loh, kamu bisa nutup pintu gerbang, mau kan? Amin. Jadi jangan anggap siapapun kamu ini rendah. Nah, sesuatu sedang Tuhan munculkan di dalam dirimu yang pernah dicuri oleh iblis, sedang dimunculkan atas hidupmu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam perkataanmu kamu tidak boleh jadi batu sandungan, ya. Kamu bisa sangat fasih memberitakan firman, tapi juga fasih nipu orang. Tidak boleh. Sebab apa? Roma 12 ayat 9 berkata, kasih itu tidak pura-pura, tidak boleh pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Itu di Roma 12 ayat 9. Betul gak? Jadi kalau ada di tempat ini yang menyampaikan firman tapi nipu sesamanya, pura-pura, ya. Kamu ngomong aja, jangan pura-pura, ya. Kenapa bisa jadi pura-pura? Itu tadi loh, cetakan manusia lamamu masih kamu bawa. Saya nggak mau nanti kalian yang sudah bebas, kamu cuma baiknya di sini saja, nanti keluar jahat lagi. Kamu punya kasih yang pura-pura, nggak boleh. Ingat, jati dirimu sebagai anak Allah, kamu bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Amin. Dalam kasihmu, ya, dalam
kasihmu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Siapa di sini yang masih ketakutan? Karena kamu kena seumur hidup kamu masih takut? Hah? Ada yang masih ketakutan? Enggak. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, masalahnya, kalian tahu nggak kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dengarin ya. Banyak orang tidak mengerti bahwa kemurahan hati itu membuka portal surga. Tapi seringkali orang-orang egois hanya untuk dirinya sendiri, gerbangnya masih nutup. Tapi waktu kamu murah hati, kamu membuka gerbang surga. Segala sesuatu yang baik mengalir kepadamu. Karena apa? Allah kita adalah murah hati. Betul kan? Kok kamu berkata ke aku anaknya, kamu pelit. Nah, itu bohong. Ya. Ketika kamu murah hati, portal surga terbuka. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Betul enggak? Belum kebuka. Tuh, baca. 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa pada diri. Siapa orang kejam? Orang yang memanipulasi temannya. Udah sama-sama sengsara, aku masih dikerjain di tanah ini. Hah? Ada nggak yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Di sini? Makanya ayatnya yang muncul ini. Banyak, Bu. Kenapa kalian sudah dengar firman kejahatan tetap kau kerjakan? Pikiranmu tidak mau dirubah sesuai firman Tuhan. Dan kamu bukan siapa-siapa. Karena kamu gak mau menerima setiap firman, setiap benih firman itu mengubah cara pikir. Saya gak mau. Saya sia-sia dari Semarang sampai ke sini. Dan kamu mengabaikan apa yang saya sampaikan. Sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, saya menangis ketika masih banyak lulusan dari Nusa Kambangan keluar cara saya nggak mau. Mulai dari hari ini aku berubah. Amin. Aku berubah. Waktu engkau masih tetap pikiranmu jahat, engkau membuka gerbang maut buat hidupmu sendiri dan anak keturunan. Dan itu hukumannya sebab Yesus sudah nutup. Kenapa kamu buka? Kenapa kamu mesti jahat terus? Kenapa kamu berbuat jahat terus? Halo. Ini kesempatan. Kalau kamu melihat betapa baiknya Tuhan, kamu akan nangis. Waktu kamu masih di karantina di tempat high risk, betapa kamu hampir saja mati. Betul? Kamu hampir saja mati. Kamu tidak bisa lihat matahari. Kamu tidak bisa melihat saudaramu. Kamu mau makan aja ditaruh gitu. Kamu cuma ngobrol dengan CCTV, betul nggak? Ya. Betul? Kamu hari ini menerima kebaikan Tuhan. Jangan bikin jahat. Amin. Tuhan sedang mengembalikan jati dirimu sebagai anak Allah, bukan anak iblis. Ngerti ya? Amin. Sekali lagi, ketika kamu murah hati, maka kamu sedang membuka portal surga terbuka. Engkau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Nah, ayat selanjutnya kembali ke 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu ayat yang terakhir ya. Kesetiaan itu apa sih? Kamu punya
konsisten, dan ketekunan. Waktu saya mengimajinasikan sesuatu supaya saya berkelimpahan pada berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu belum terjadi kelimpahan. Tapi saya mengimajinasikan bahwa hidup saya akan berkelimpahan. Setiap hari, konsisten, terus, tekun. 1 tahun belum terjadi, 2 tahun belum terjadi, 3 tahun terjadi. Amin. Limpah. Itu caranya menciptakan masa depan. Amin. Apakah di sini kamu bisa? Bisa menjadi limpah? Tergantung pikiranmu dan ucapan. Waktu kamu tetap berbuat jahat, kamu belum menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab Bapa itu baik, kenapa kamu jahat? Tapi waktu kamu menyatukan pikiranmu, menyatukan hatimu dengan Roh Allah, kamu menjadi anak Allah, dan kamu bisa menciptakan masa depan. Ini kuncinya. Kenapa? Tidak ada progres atas mereka yang memanipulasi hidupmu. Yaitu tadi, duitnya setan dimakan jin. Tidak ada limpahnya. Tapi ketika kamu menyatukan diri dengan Tuhan, konsisten, tekun, terus kerjakan, terus percaya, terus ucapkan, maka kau sedang menciptakan sesuatu yang ajaib atas hidupmu. Ya, ayat 15. Bukan. Dari ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, apa? Bertekunlah dalam membaca kitab. Dalam membangun dan dalam mengajar. Dibaca bareng-bareng 2, 3. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jadi perhatikan bahwa engkau harus melakukan pemuritan, engkau harus melakukan komsel. Ada di komsel sini? Ada ya? Engkau harus memuridkan, engkau harus bisa mengajar. Harus bisa mengajar. Karena firman Tuhan berkata gini di Ibrani 5 ayat 12 coba. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut umur, waktu itu umurmu itu udah berapa? Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu apa? Diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan apa? Susu, bukan makanan keras. Jadi setiap perkataan Tuhan di dalam firman-Nya engkau harus lakukan, dan tidak hanya menjadi sebuah informasi. Waktu kamu melakukan komsel, jangan ada yang pasif. Harus selalu ada yang menyampaikan firman sesuai dengan pemahamannya dia. Tidak apa-apa salah, tidak apa-apa. Nanti Roh Kudus akan membetulkan. Daripada kamu pasif, diam, dan berkata aku nggak bisa, kamu tidak melakukan apa-apa. Nanti kamu tidak mengerjakan firman. Jadi harus melakukan yang namanya apa? Pemuritan. 14. 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan memakan tangan sidang penatur. Jadi ini perhatikan. Ketika ada seorang hamba Tuhan memberikan nubuat kepadamu, halo, dengerin ya. Ketika ada seorang hamba Tuhan mendoakan kamu, dia berbicara sesuatu, tangkap itu. Waktu engkau menangkapnya, kamu terus memegangnya, maka itu akan terjadi suatu hari nanti. Jadi seperti contohnya ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu,
2,5 tahun yang 2 tahun kayak itu ada seorang hamba Tuhan itu menubuatkan gini, sekitar 2 tahun lagi lah kamu itu mantu. Itu sampaikan, itu sampaikan, dan itu betul terjadi. Ketika sekitar 6 bulan yang lalu ada seorang hamba Tuhan menubuatkan, kamu akan punya sebuah bangunan di Semarang dan di rumah itu ada begitu banyak orang yang akan didoakan. Desember kemarin saya dapat. Ini ayatnya. Ayatnya ini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Setiap orang punya karunia. Walaupun itu cuma satu, tapi itu karunia. Ya, jangan tidak dipakai, jangan pasif. Kamu harus memakainya. Entah kamu punya karunia di musik, karunia mengajar, karunia melayani, karunia menasehati, pakai itu ya. Dan apa ini ayat selanjutnya? Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Nubuat itu apa? Itu tadi ketika hamba Tuhan mendoakan dan dia mengucapkan sesuatu, pegang itu, pasti terjadi. Asal engkau percaya, sepakat. Amin. Ayat selanjutnya. Nah, ini ayat selanjutnya ini yang ada hubungannya dengan yang kita pelajari selama ini ya. Oh, saya itu, aduh Tuhan, terima kasih. Setiap hari Engkau menyingkapkan banyak firman kepada kami. Perhatikan ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu. Ayo, jangan diam. 2, 3. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Perhatikanlah semuanya itu. Itu bahasa lainnya kalau diterjemah di TPT itu meditation. Kalau di AMP praktis, latih. Tapi kalau di tempat terjemahnya lain meditasikan, imajinasikan. Apa yang harus diperhatikan, yang harus diimajinasikan, yang harus dipikirkan? Dari ayat 12 sampai dengan 14 tadi. Pikirkan, latih setiap hari. Latih untuk kamu melakukan hal-hal yang baik. Latih untuk kamu mengajar. Latih untuk kamu melakukan nubuatan. Latih terus, meskipun waktu kamu mendoakan seseorang, aku membayangkan orang ini sembuh, aku berkata sembuh dalam nama Yesus, dia tidak sembuh, tidak apa-apa. Karena ayatnya berkata, latihlah terus, konsisten, bertekun. Amin. Ada saatnya nanti itu akan terjadi. Waktu kamu terus melatih, waktu kamu terus mengimajinasikannya. Jadi kata perhatikanlah semuanya itu, kalau di bahasa terjemahan lainnya adalah praktis atau latihlah, meditasikan, imajinasikan, dan gambarkan. Keren ya? Mana buktinya? Kalian bisa memunculkan bahasa Inggrisnya nggak yang TPT? Saya sudah share tuh di tempatnya Mas Yohanes. Ya, tuh ada kata-kata meditation, betul nggak? Meditation itu apa? Hah? Meditasikan, imajinasikan, pikirkan, renungkan, betul kan? Masih berhubungan dengan apa yang kita pelajari selama ini. Pikiranmu menentukan hidupmu. Amin. Ini suara apa ya? Lanjut ya. Jadi yang TPT seperti itu. Ada lagi terjemahan yang lainnya. King James. Practice, latih terus, ya. Dan itu ada meditate lagi. Meditasikan. Jadi renungkanlah semua itu, serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada semuanya itu supaya kepentingan
dirimu nyata kepada semua orang. Jadi supaya apa? Kamu tuh kelihatan progresnya gitu loh. Dan progresmu tuh dilihat orang. Supaya orang itu melihat ada perubahan di dalam dirimu. Waktu ada perubahan di dalam dirimu, kamu bisa supranatural, orang berbondong-bondong datang kepadamu. Lewat hidupmu banyak orang diselamatkan. Harus jadi pendeta enggak? Enggak harus. Siapapun engkau, jangan menganggap engkau rendah. Tidak boleh ada satupun yang menganggap engkau rendah karena engkau anak Allah. Jadi perhatikan ya. Perhatikan. Yang pertama, jangan pedulikan apa kata orang tentang dirimu. Meskipun nanti kamu keluar dari tempat ini dan orang berkata, itu jebulan musaka banget, tidak usah didengerin. Dengerin apa kata Tuhan tentang hidup. Oke? Dengerin kata Tuhan tentang hidup. Yang kedua, kamu sudah dilahirkan kembali, betul enggak? Waktu orang mengimajinasikan yang jahat tentang kamu, apa yang harus kamu katakan? Enggak ya, aku ini sekarang hamba kebenaran. Aku ini sekarang ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Allah, kamu kan bekas musaka banget. Ya dulu, tapi sekarang aku manusia baru. Aku hamba kebenaran. Aku hamba Allah. Aku sudah dilahirkan kembali. Aku terhubung kembali dengan Bapakku. Dan sekarang aku supranatural. Itu keberadaan. Itu keberadaan. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu keren sekali. Kapan kamu punya pikiran Kristus? Sejak kamu terima Yesus, di dalam dirimu ada Roh Kristus. Nah ini masalahnya gini loh, enggak orang itu enggak memahami bahwa di dalam dirinya ada pikiran Kristus. Kalau dia punya pikiran Kristus, ya Kristus menyembuhkan orang, kamu sembuh. Kristus membuat mujizat, kamu membuat mujizat. Tapi itu tidak terjadi kepadamu. Kenapa? Saya kasih ilustrasi. Seorang bayi baru keluar dari rahim ibunya, dia tiba-tiba langsung bisa waktu dia butuh ASI, waktu dia kencing, waktu dia butuh dipeluk mamanya, betul nggak? Otaknya diajari nggak? Enggak, tiba-tiba otomatis bisa nangis waktu dia membutuhkan sesuatu. Tapi apakah dia bisa langsung berjalan? Tidak. Dia butuh waktu 9 bulan, 1 tahun, 12 bulan untuk kakinya mulai bisa melangkah. Otaknya menyuruh kakinya melangkah. Demikian juga kamu. Waktu kamu baru lahir kamu belum bisa berpikir bahwa di dalam dirimu ada Roh Kristus. Tetapi ada enggak Roh Kristus itu? Ada enggak pikiran Kristus itu? Ada. Cuman kamu belum bertumbuh. Kapan kamu tidak bertumbuh? Walaupun itu kamu sudah jadi Kristus 25 tahun. Ketika manusia rohmu tidak pernah diberi makan firman, kamu kerdil, kamu kanak-kanak. Sehingga kamu tidak menyadari bahwa di dalam dirimu ada Roh Kristus, ada pikiran Kristus. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. 2-3. Tetapi kamu tidak ada di dalam daging, melainkan di dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kamu milik Kristus bukan? Berarti di dalam dirimu ada Roh Kristus.
Berarti di dalam dirimu ada pikiran Kristus kan? Lah kok jerobong cabul? Nah, karena pikirannya tidak diberi makan itu masalahnya. Dan firman itu ketika kamu baca hanya supaya kamu jagoan khotbah di sini, bukan untuk merubah pola pikirmu. Waktu itu hanya untuk gagah-gagah, tidak merubah pola pikirmu. Tetapi ketika aku menangkapnya dan Tuhan, aku mau ini, aku menangkap ini, kamu pikirannya bertumbuh sehingga kamu menjadi seperti Kristus. Kamu punya pikiran Kristus, kamu mengerjakan seperti yang Kristus kerjakan. Maka ketika kamu berkata pada dia, ketika gempa bumi melanda, katanya ada megatrust, dengar anak-anak, tidak boleh terjadi, sebab segala sesuatu harus dipulihkan, tidak boleh dihancurkan sebelum Tuhan lingkunganmu tidak akan dihancurkan. Amin. Rumahmu, apartemenmu tidak akan hancur, ya, sebab kamu punya otoritas untuk berkata tidak bisa. Amin. Untuk itulah kamu ada di sini, supaya mendengar berita sukacita. Who you are? Siapa dirimu? Anak Allah yang bisa mengerjakan hal-hal yang supranatural lewat apa? Pikiran dan perkataannya. Selanjutnya, mengapa banyak anak Tuhan tidak bisa jadi supranatural? Masih saja keluar menyentuh kejahatan? Karena tadi 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15 tidak jadi perenungan. Dia pernah membaca itu tapi lupa. Nggak pernah itu meditasi, direnungkan setiap hari, renungkan setiap hari, nggak pernah. Makanya tidak berubah. Jadi kenapa yang nggak percaya pada dirinya sendiri atau minderan atau suka terintimidasi pada kata orang itu masih sering terjadi di dalam dirimu? Itu tadi waktu ayat yang ke-12 tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Itu tidak kamu renungkan. Kamu tetap merenungkan bahwa kamu adalah ex narkoba, ex narapidana, ex apa. Betul nggak? Yang kamu renungkan adalah kelemahanmu, bukan firman Tuhan. Yang kedua, masih suka manipulasi. Jadi kasihnya itu pura-pura. Yang ketiga, kenapa orang itu tidak bisa menjadi supranatural? Hidupnya egois, hanya untuk dirinya sendiri. Yang keempat, kenapa tidak jadi supranatural? Karena tidak konsisten, tidak mau bertekun. Bertekunnya cuma di sini saja. Nanti waktu keluar kamu jadi sama dengan dunia. Ngerti? Ngerti kenapa teman-teman sudah masuk sini, masuk lagi? Ngerti? Nggak konsisten, nggak bertekun. Yang kelima, imajinasinya atau pikirannya tetap pada hal-hal dunia, bukan perenungan pada firman. Nah, itulah kenapa mereka tidak berubah. Kalian berubah ya hari ini ya? Amin ya? Kamu bukan lagi, tidak boleh ada orang yang merendahkan ya? Karena ayat yang tadi ya, yang ayat 12 tadi ya, gak boleh ada satupun yang merendahkan kamu. Itu tercetak di pikiranmu ya. Amin. Terus jangan suka punya kasih pura-pura. Kamu harus murni apa adanya, belajar, dan itu harus belajar. Yang ketiga, jangan hidup untuk dirimu sendiri, tapi mulailah praktekkan kasih. Kasih itu memberi, kasih itu mau berkorban. Terus konsisten. Jangan kamu giatnya cuma di sini toh. Harus
harus konsisten. Yang kelima, jagai imajinasimu, jangan tertuju kepada hal-hal dunia, tetapi kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kalian semuanya untuk mulai mengimajinasikan. Saya pengen seperti Petrus itu loh. Waktu bayangannya menyentuh orang-orang sembuh, itu mulai kamu jadikan imajinasimu daripada kamu memikirkan hal-hal yang negatif. Kamu mulai mengimajinasikan, aku mau seperti Paulus dan Silas itu loh. Waktu dia nyanyi dan doa, oh portal-portal itu yang namanya penjara terbuka. Dan bahkan kepala penjara bertobat lewat kesaksiannya. Paulus, aku mau seperti itu. Itu menjadi perenungan, ya, menjadi imajinasi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pasti jadi. Bahkan sekarang nggak perlu 4 tahun, setahun jadi. Sebab tahun 2025 adalah tahun percepatan, akselerasi. Akselerasi. Dengan catatan, engkau mengimajinasikan hanya firman, tidak dicampur yang lain, tidak dicampur dengan ketakutan. Terus meditasikan, terus ucapkan. Satu lagi yang paling saya suka itu ini, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Hari ini aku masih miskin, biarin. Oh, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu mengberkati aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nanti ya. Waktu kamu menyanyikan sesuatu, kamu imajinasikan. Waktu kamu nyanyikan terus setiap hari, setahun, 2 tahun, itu terjadi. Sebab kamu sedang menciptakan masa depan. Amin. Sebab kamu anak menciptakan sesuatu dengan firman. Kamu juga beriman. Semua sudah ada lagu zaman Yesus. Dengar ini. Nanti waktu kamu buka ini, tubuh dan darah Yesus, kamu menjadi satu dengan Kristus. Dan waktu kamu menjadi satu dengan Kristus, di dalam dirimu ada Roh Kristus, di dalam dirimu ada pikiran Kristus, di dalam dirimu ada 2/3 dari Roh. Disitulah engkau supranatural. Engkau bisa membuka gerbang surga. Haleluya. Yesus ditinggikan
Dan Engkau berkata, jangan seorang pun menganggap Engkau rendah, sebab Tuhan, Engkau sudah menggantikan segala kejahatan kami di atas kayu salib. Engkau sudah mengampuni segala kejahatan kami di atas kayu salib. Engkau sudah memulihkan keadaan kami sehingga kami menyatu kembali dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah tubuh dan darah Yesus yang menyatu dengan tubuh dan darah kami, membuat kami nyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dilepaskan dari semua dakwaan iblis, dari semua ikatan-ikatan. Kami menjadi satu roh dengan Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya pikiran Kristus dan kami adalah orang-orang supranatural. Amin. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Makanlah, minumlah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kalau sudah selesai menyampaikan bunyi firman Tuhan, dan kami punya pikiran yaitu rohani, kami izinkan untuk berini bertumbuh di dalam diri kami. Kami akan merenungkan setiap apapun firman yang kami dengar hari ini. Kami memilih mengimajinasikan, meditasi, kami perkatakan, kami renungkan setiap hari. Dan kami mau bertekun Tuhan, kami mau konsisten. Kami mau konsisten. Dan di tempat ini Tuhan, Engkau sudah berkata bahwa di tempat ini Allah mau tidak bisa menyentuh. Dan itu terjadi Tuhan. Kami akan membuka gerbang supranatural, membuka gerbang surga yang akan mengubah hidupku, hidup keluargaku, hidup sekelilingku di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini mereka mendengar bahwa mereka ciptaan yang baru, manusia supranatural, anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan biarlah pengharapan ini tetap ada di dalam hati dan pikiran mereka. Dan benar-benar Tuhan, Engkau sedang menyediakan anak-anak Allah yang jadi terang lewat sekelilingnya. Angkat tanganmu. Terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.